Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa min barakatihi fid dharain amin. Alhamdulillah utiya bihi li hadisi Abi Dawud wa hassanahu Ibnu Salahi kullu amrin zibadin la yubda'u bihi bihamdillahi fa huwa aqta'u wa fi riwayati ajza ay nafisul barakati aw zahibuha wa hadha awwalu ma tammama Ya. tammama bihil musannifu al-ajurumiyata fa innahu lam yadhkur fiha alhamda wassalata wassalama walhamdu lughatan as-sana'u bil lisani 'alal jamilil ikhtiyari sawa'un kana fi muqabalati ni'matin amla bikhilafi syukri lughatan walhamdi urfan fa inna kulla wahidin minhuma fi'lun itu apa Ustaz? Yunabbi'u ya Ustaz? Ya, yunabbi'u boleh, yunbi'u juga boleh, anba. Oh, anba'a yunbi'u. Fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'imi min haitsu innahu mun'imun. Fa kullun minhuma sana'un bi ghairi lisanin fi muqabalatil ihsani. Oke, titik. Wa amma syukru. Titik dulu. Nah, coba cara mengartikan gimana Ustaz Raihan? Baik Ustaz. Alhamdulillah, lafaz alhamdulillah didatangkan dengannya lafaz alhamdulillah karena ada hadis dari Abi Dawud dan Imam Ibnu Shalah menghasankan hadis tersebut. Setiap perkara yang mempunyai kebaikan tidak diawali pada perkara tersebut dengan lafaz alhamdulillah, bahwa maka perkara itu aqta, terputus. Dan pada satu riwayat ajzam, maksudnya kurang barokah atau hilang barokahnya. Dan inilah yang lebih wahada awalu, dan inilah yang lebih utama apa-apa yang musonif menyempurnakan dengannya akan kitab Al-Ajurumiyah. Fa innahu, maka sesungguhnya musonif tidaklah ia menyebutkan fiha pada kitabnya, pada kitab Al-Ajurumiyah, lafaz alhamda dan lafaz as-salata dan lafaz as-salama. Gimana itu maksudnya? Perlu dijelaskan lagi kayaknya tuh. Aduh, gimana? Maksudnya musannif pengarang kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah itu menuliskan lafaz alhamdulillah itu berdasarkan dengan hadis yaitu hadis kullu amrin zibadin la yudasi sampai fawa aqta. Nah, maksud aqta itu adalah kalau misalnya enggak ditulis lafaz alhamdulillah, maka perkara itu kurang barokahnya atau bisa sampai hilang barokahnya. Nah, oleh karena itu inilah yang lebih utama. Oleh karena itu makanya musonif pengarang kitab Mutammimah Al-Ajurumiyah ini menyempurnakan kitab Al-Ajurumiyahnya dengan lafaz alhamdulillah, yang mana pengarang kitab Al-Ajurumiyah itu beliau tidak menuliskan di dalam kitab Al-Ajurumiyah yaitu alhamdulillah dan sholawat. Begitu ya Ustaz? Ya, bisa lah. Nah, udah bisa diterima itu. Itu kita tanya Abu Yusuf dulu, setuju nggak Abu Yusuf? Nah, kalau Abu Yusuf setuju berarti oke. Lanjut sedikit lagi tadi, walhamdulillahatan. Dan lafaz alhamdu menurut bahasa adalah pujian pada lidah, pada ucapan. Ucapan pujian alal jamili, atas
keindahan al-ikhtiyari saya kurang tahu, Ustaz. Iya, ya. Terus? Jadi begini. Nah, Ustaz. Puji pada walhamdulillahatan. Puji secara bahasa artinya asana bil lisan, menyanjung dengan lidah. Yang kita sanjung apa yang kita puji? Jamil ikhtiar, keindahan yang atas dasar pilihannya, bukan keindahan bawaan lahir. Nah, jadi lawan dari jamil ikhtiari, jamil ittirari. Ada satu lagi keindahan tapi ittirari, bukan pilihan dia kan. Seperti bagusnya batu cincin, batu mutiara segala macam. Itu kita memujinya nggak disebut hamdun. Nanti disebut madhun. Tapi ini orang bisa berbuat baik, bisa berbuat buruk. Ketika dia memilih untuk berbuat baik, kita puji. Nah, itu namanya hamdun pada lughat. Nah, itu ikhtiar. Kemudian sawa'un kana fi muqabalati nikmatin amla. Pujian itu baik atas dasar membalas nikmat yang dia berikan. Nah, kurang bagus sinyalnya. Gimana? Gimana Ustaz? Ustaz Abi Yusuf? Ada suaranya? Ustaz, jaringannya barusan hilang. Harus ada tower itu Ustaz Yusuf ya. Tower khusus ya. Jadi sawa'un kana fi muqabalati nikmatin amla. Baik sanjungan itu karena membalas nikmat yang dia berikan atau bukan. Bisa saja orang berbuat baik kepada kita atau kepada orang lain, terserah. Ketika kita memujinya atas kebaikannya, namanya hamdun. Nah, udah begitu. Lanjut Ustaz Raihan, artiin. Bikhilafi syukri. Berbeda dengan kenapa Ustaz? Ya, di situ. Ya. Berbeda dengan syukur secara bahasa dan berbeda juga alhamdulillah secara uruf. Maka sesungguhnya setiap satu dari keduanya, dari kedua syukur sama hamdun itu, keduanya adalah perbuatan amba. Saya kurang tahu artinya, Ustaz. Memberitahukan, menunjukkan. Adalah sebuah perbuatan yang menunjukkan atas pengagungan terhadap nikmat min haisu dari segi mun'im, pemberi nikmat. Mun'im itu pemberi nikmat, pelaku kebaikan. Simpail. Dari inahu mun'imun. Dari yang memberikan nikmat. Fakulun minhuma, maka setiap dari keduanya asyukru dan alhamdulillah secara uruf itu adalah sanjungan tapi tidak melalui lisan, dan itu dikatakan ketika fi muqabalati lisan, ketika membalas kebaikan. Ya, nah. Jadi artinya bi khilafi syukri lughatan wal hamdi urfan. Tadi di atas puji pada lughat, memuji dengan lidah atas kebaikan yang dia pilih, yang dia lakukan ya. Bi khilafi syukri lughatan, berbeda dengan syukur pada bahasa dan berbeda dengan hamdun pada uruf. Sesungguhnya tiap-tiap yang satu dari keduanya, syukur pada lughat dan hamdi pada uruf, itu satu perbuatan yunbiu yang menunjukkan terhadap memuliakan pemberi nikmat atau pelaku kebaikan. Min haisu innahu mun'im, karena dia sebagai pemberi nikmat, kemudian kita melakukan satu perbuatan bukan perbuatan lidah di sini, perbuatan badan seperti gerakan menundukkan kepala, atau segala macam seperti menunjukkan tangan ke depan kan, itu kayak jari, itu tanda sayang. Fakullun minhuma, maka setiap dari keduanya syukur dan hamdu itu sanaun bi ghairi lisan, itu pujian bukan dengan lidah, dalam rangka membalas kebaikannya. Itulah dia syukur. Syukur itu bahasa kita terima kasih. Terima kasih memang kalau bahasa Indonesia kan pakai lisan ya. Terima kasih pakai lisan, tapi dalam bahasa Arab syukur itu nggak harus pakai lisan.
Ketika seseorang membantu kita, kemudian kita semacam memberi penghormatan itu, udah disebut syukur. Gitu. Jadi yang sudah dijelaskan di sini, hamdun pada logat, syukur pada logat, hamdun pada uruf. Tinggal yang belum, apa sih arti hamdun pada logat? Apa sih arti syukur pada uruf yang belum? Hamdun lugatan udah, syukur lugatan udah, hamdun urfan udah, tinggal syukur urfan. Nah ini sesudahnya ini. Kita minta Abi Yusuf bacain. Yang mana Ustaz? Wa amma syukru urfan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma syukru urfan fahuwa sarful abdi jamima an'ama Allahu bihi alaihi minas sam'i wal basri wa ghairihima ila ma khalaqa li ajlihi Khulika. ila ma khuliqa li ajlihi. Dan adapun syukur secara huruf yaitu seorang hamba memalingkan seluruh pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala terhadap pendengarannya, penglihatannya, pendengarannya, dan kepada selain keduanya, yaitu kepada daripada sami wal basar ila ma khuliqa li ajlihi, yaitu kepada apa yang telah diciptakan di ajlihi. Kembali kemana ini Ustaz? Jadi kan kalau arti terjemahan bebas begitu emang ada ringan ya. Nah, emang ada ringan Ustaz kalau terjemahan bebas. Ini coba kita pelajari perkatanya biar domer-domernya jelas ya. Pertanyaan dulu Ustaz. Fahuwa baca barisnya, bahasa harokatnya. Fahuwa sarful abdi. Nah, terus sesudahnya jami. Jami'u, jami'ah, jami'i. Oh, jadi kalau jadi hal jami'ah Ustaz. Nggak boleh jadi hal, yang mudhaf ilaih itu. Jadi mudhaf. Ma mudhaf ilaih, ma'rifah, isim ma'rifah nggak boleh jadi hal. Di situ. Oh ya. Jami'u ma. Apa kenapa harus jami'u? Ustaz Raihan bantu. Kenapa? Gimana bacanya itu? Jami'u, jami'ah, jami'i. Surful abdi jami'ah. Jami'ah. Status i'rabnya? Jadi maf'ul bi dari kata sorfu, Ustaz. Ya. Gimana Ustaz Raihan? Bisa diterima? Sarfu butuh kepada maf'ul bih kata Ustaz Raihan. Kalimatnya sarfu? Masdar, Ustaz. Masdar. Nah, ini berarti maf'ulnya masdar. Sarful abdi jami'ah mah. Ya, gimana Ustaz? Ini ada juga nggak Ustaz? Apa namanya? Isim masdar yang mudhaf begini bisa amar juga Ustaz? Ya, memang begitu. Masdar itu dia idhofah fa'il, kadang-kadang nasab maf'ul. Kadang-kadang fa'ilnya dibuang, diidhofah ke maf'ul. Kalau di sini dia dimudhafkan kepada fa'ilnya, menasabkan maf'ul. Jadi artinya sarful abdi, menggunakan oleh si hamba. Berarti abdi ini fa'ilnya. Pada makna kan fa'il kan? Sarful abdi jami'ah. Menggunakan oleh si hamba akan semua nikmat yang telah Allah berikan. Ya, jami'ah akan semua ma yang telah memberi nikmat oleh Allah dengan nyama alaihi kepadanya si hamba. Apa ma itu? Ini min bayan. Apa nikmat yang telah Allah berikan? Minas sam'i, pendengaran, wal basari, penglihatan, wa ghairihima dan lain-lain. Kemana digunakan? Ila ma khuliqa li ajlih. Pada tempat yang dia diciptakan untuknya. Ya.
Jadi li ajlihi Ustaz nanya tadi, hi kembali ke ma. Li ajlihi li ajli ma khulika. Lanjut Ustaz. Iya. Ay yata'amilul abdu a'dha'ahu wa amani wa ma'aniyahu fi ma talaba syari'u fi ma talaba syari'u minhu istimaluha fihi min salatin laha. istimalaha fihi min salatin wa siyamin wa sima'in nahwu ilmun. Ya Ustaz? Wasima'i nahwi ilmen. Mutafilih semua. Oh, dikurang sini. Oh. Ya. Kok kurang ya? Apa itu? Nahwi. Wasima'i nahwi ilmen. Oh ya ya, wasima'i nahwi ilmin. Titik. Baik arti dulu. Yasta'milu. Yaitu yastamilul abdu, hamba mempergunakan anggota badannya, wa amanihi. Apa makna-makna Ustaz? Ya. Makna-maknanya anggota. Manfaat. Makna-makna yang itu dalam hal yang diperintahkan oleh pembuat syariat atau oleh Allah Subhanahu wa taala. Istimalaha dan penggunaannya min salatin untuk salat, wasyamin untuk puasa, wasima'in nahwil ilmi dan untuk mendengarkan semisal ilmu. Udah titik. Apa yang perlu dibahas i'rabnya Ustaz? Ada yang kendala nggak? Ada yang rumit nggak? Jadi istimalah itu Ustaz. Ya. Isti'malaha maf'ul talaba. Yasta'milul abdu, menggunakan oleh si hamba a'dha'ahu akan semua anggota badannya. Wa ma'aniyaha dan akan makna-maknanya a'dha anggota. Di mana dia menggunakan fima talaba syari', pada tempat yang meminta oleh Allah darinya si hamba, isti'malaha akan menggunakannya anggota badan tadi fihi padanya padanya tempat. Baik berupa salat, puasa, mendengarkan seumpama ilmu. Isti'mal. Jadi masdar, maf'ul bagi talaba. Talaba syari'u isti'malaha. Nah, ada lagi? Izin Ustaz, belum paham yang tentang ibarat ila ma khuliqa li ajlihi itu Ustaz. Ya, ini beliau mengartikan ila ma khuliqa li ajli. Jadi kalau kita ulang di sana, ila ma khuliqa muta'alaq kepada sarfu. Menggunakan oleh si hamba semua nikmat Allah, pendengaran, penglihatan selain keduanya. Kemana dia menggunakan? Ilama, kepada tempat. Kita artikan tempat aja, biar mudah. Kepada tempat khuliqa, yang diciptakan akan dianya nikmat, dianya ma, li ajlihi karenanya tempat. Misalkan ma itu kita artikan tempat atau amalan. Menggunakan oleh si hamba akan semua nikmat Allah ilama, kepada amalan yang diciptakan akan dianya amalan li ajlihi karenanya nikmat. Allah membuat salat. Kenapa membuat salat? Ya, karena ada orangnya. Atau boleh juga duluan orang, karena Allah menciptakan kita hamba, kemudian Allah menciptakan sholat supaya kita bisa menggunakan badan kita untuk sholat. Justru karena ibarat ilama khuliqa li ajlih belum terang, makanya beliau mengartikan tafsir, apa maksud si hamba menggunakan nikmat
kepada makhlikali ajlih. Oh, yasta'milul abdu. Seorang hamba menggunakan seluruh anggota badannya pada tempat-tempat yang agama menganjurkannya. Yaitu gunakan badan untuk sholat, puasa, untuk mendengarkan ilmu dan seterusnya. Gimana Ustaz Raihan? Paham Ustaz, alhamdulillah. Ya. Syukran. Ustaz Abi Yusuf? Sambung Ustaz. Ya, sambung. Wa amal madhu fahuwa lughatan as-sana'u bilisani ala al-jamil ala jami'il ghairi ikhtiyari ka hasni lu'lu'ati wa ini wa tawla wa tawala Ustaz. Tulil qaddi. Wa tulil aqdi Qaddi. Ini jarang terdengar nih mufradat ini nih. wa tulil qaddi wa safa'il launi ala jihati ta'zimi. Titik. Itu aja Ustaz. Ya. Artinya Dan adapun sanjungan ataupun pujian enggak boleh, secara Ustaz. Jangan sanjungan, enggak usah diartikan. Adapun madah aja. Tadi hamdun, ini madhun. Karena kalau kita iya. artikan pujian nanti sama hamdu kan? Nah. Oh iya. Wa ammal madhu, adapun madhu secara bahasa yaitu pujian dengan lisan dengan ala jami'i kepada seluruh Jamil itu bukan jami'i, alal jamili. iya. Alal jamili dengan baik al ghairi ikhtiyari tanpa tanpa Gini. pilih kasih atau Jadi tanpa. susah itu mengartikan. Jadi bukan ikhtiar aja, ikhtiar udah jadi bahasa Indonesia itu. Iya. Nah. Kepada keindahan yang tidak diusahakan, ya kan? Alal jamil ghairil ihtiyari. Memuji dengan lidah, pujian memuji dengan lidah di atas kebaikan-kebaikan atau keindahan yang bukan diusahakan. Contohnya langsung. Kahusnil lu'lu'ah. Seperti bagusnya mutiara. Mutiara kan dari sononya udah bagus. Iya. Kita mengatakan, cakep banget nih mutiara. Itu bukan hamdun, tapi madhun. Iya. Watulil qaddi, seperti tinggi postur tubuh. Qaddi itu postur tubuh. Al-qamah. Iya. Wasafa'il launi, seperti bersih warna, kulitnya maksudnya. Safa'il launi ini kulitnya bening gitu kan. Ala jihatit ta'zim. Ketika kita memuji seseorang karena memuliakan atau memuji sesuatu yang bawaannya memang udah bagus untuk memuliakan, untuk ya takjub lah. Nah, itu namanya madhun fil lughah. Jadi madhun dan hamdun kan hurufnya sama aja, cuma kebalik susunannya. Madaha sama hamada. Sama kan? Iya. Makanya masih ada hubungan artinya. Nah, itu titik dulu. Kita bahas dulu barangkali i'rab dan segala macamnya. Ustaz Raihan, ayo. Di sini Lanjut Ustaz. Ustaz itu yang hanya ada satu mubtada di sini Ustaz. Yang mana? Al-madhu saja Ustaz, mubtadanya. Al-madhu mubtada, fa jawab amma huwa mubtada lagi. Lughatan Oh iya. nazi' khafat sana'u khabar huwa kan? Jumlah huwa sana'u jadi khabar madhu. Kalau arti saya begini, adapun bermula madah itu niscaya maka huwa, bermula dianya madah pada lughat itu menyanjung. Menyanjung dengan apa? Dengan lidah. Disanjung kemana? Alal jamil gitu. Oh, berarti muta'alaq dari alal jamil itu lafaz Sana. alisan ya Ustaz? Ya, sana.
Muta'alaknya kepada sana. Jadi kalau artinya begitu jelas muta'alaknya. Disanjung kemana? Kepada keindahan. Keindahan yang mana? Na'at berarti kan yang bukan ikhtiari. Mana contohnya? Kahusnil lu'lu'ah. Ya. Mutalak alal jamil asana ya Ustaz. Ya, benar. Kalau yang bilisaninya Ustaz, Bil lisan juga sana. Menyanjung dengan apa? Pakai lidah. Apanya yang disanjung? Yang indah-indah yang bukan ikhtiari. berarti walaupun beda huruf jar, tapi kalau satu mutalak juga nggak ada masalah ya Ustaz. Justru boleh muta'alak dua huruf jar yang berbeda pada satu kalimat. Tapi kalau dua huruf jar mengandung arti yang sama nggak boleh. Oh iya benar. Itu kaedahnya kan gitu ya. Paham. Ya, lanjut ya. Udah. Ini gantian Ustaz Rehan. Dr. Han. Ya, lanjut. Ini kalau rame seru sebenarnya. Ini cuma ya nggak apa-apa. Ayo. Wa urfan ma yadulu ala ikhtisasil mamduhi binaw'in minal fadaili kama dahtu zaidan ala rishaqiqi. Rasya ala rasyaqat. Ala rasyaqati qaddihi wa husni mubasam. Ya. Senyuman. Ya. Mubasam atau mabesim juga boleh. Titik. Nah, ini ntar kalau putus masuk lagi ya, masuk ulang ya di link yang sama. Baik, Ustaz. Coba artiin. Dan lafaz madah secara uruf adalah sesuatu yang madah itu menunjukkan atas pengkhususan bagi sesuatu yang dipuji. Dan binau'in minal fadail dengan macam dari keutamaan-keutamaan. Itu madah artinya. Contohnya, aku memuji akan Zaid atas rosyaqah apa Ustaz? Langsing. Apa namanya? Kayak binaraga gitu. Langsing. Ala rasyaqah atas kelangsingan postur tingginya. Qaddihi. Langsing postur tubuhnya. Dan indahnya senyuman Zaid. Ya. Nah, jadi maksudnya kalau apa tadi madah pada huruf maya dulu sesuatu yang menunjukkan kepada khususnya yang kita puji. Yang kita puji ada kekhususan, dia memiliki satu kelebihan. Kalau nggak ada kelebihan kan nggak layak dipuji. Kalau sama-sama saja dengan orang kan. Jadi yang namanya madah itu yang kita puji pasti memiliki keistimewaan. Maya dulu sesuatu yang menunjukkan kepada khususnya yang kita puji tadi dengan satu macam dari keutamaan. Ada kelebihan dia. Contoh madah tu Zaidan ala rasyaqati qaddih. Aku memuji si Zaid karena kelangsingan posturnya yang tinggi tadi. Orang tinggi tapi langsing itu baru layak dipuji. Kalau tinggi tapi gendut kan nggak dipuji. Nah itu maksudnya. Wa husni mabsimihi dan bagus senyumannya. Nah itu lebih kurang arti madah pada huruf. Bagaimana Ustaz Yusuf? Aduh. Gimana? Kalau udah jelas i'rab atau perlu di-i'rab, kalau enggak langsung lanjut. Sudah. Ya, Ustaz. Lanjut Ustaz Raihan. Satu kali lagi. Baik Ustaz. Summa jumlatul hamdi khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'nan. Idzil muradu biha ijadul hamdi ay as-sana'u 'ala Allah ta'ala bi annahu malikun li jami'il hamdi min jami'il khuluqi. Khalqi ya Ustaz. Ya. Maluk. Ya. Khulqi akhlak. Khalqi. Khuluqi akhlak. Min jami'il khalqi. Al-mutadammin yang mencakup, yang pujian itu yang mencakup dalika lisana'i alaihi bi annahu
muttasifu bikulli kamalin wal munazzahu an kulli naqsin. Titik, koma. Wa kadza qawlu titik. Koma. Kemudian jumlah lafaz alhamdu adalah jumlah khabariyah secara lafaz, namun secara makna itu jumlah insya'iyah. Karena yang dimaksud biha dengan jumlah alhamdu tersebut adalah ijadul hamdi, adanya pujian. Maksudnya adanya pujian untuk Allah Subhanahu wa taala, dengan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala adalah raja bagi seluruh pujian dari seluruh pujian untuk makhluk. Yang mana yang pujian itu mencakup yang demikian lisana bagi pujian alaihi atasnya Allah ya, atau ya, atasnya Allah. Atasnya Allah. Bi'annahu, dengan bahwasannya Allah itu adalah yang tersifati dari setiap keindahan. Wal munazzahu, dan bahwasannya Allah itu al munazzah, bersih ya. Munazzah bersih. Kurang tahu Ustaz. Bersih dari setiap kekurangan. Ya. Nah, jadi jumlatul hamdi khobariyatun lafdan. Jumlah alhamdulillah secara lafaz dia khobariyah karena jumlah mubtada khobar kan. Jumlah ismiyah alhamdulillah. Insya'iyatun makna. Jadi secara makna dia insya, arti insya untuk memang dibuat untuk memuji, diucapkan untuk memuji Allah, bukan untuk memberitahukan Allah memiliki sifat-sifat terpuji. Jadi secara makna insya. Kenapa secara makna dianggap insya? Idzil murad. Karena tujuan membaca jumlah alhamdulillah, tujuan musannif menyatakan alhamdulillah, ijadul hamdi. Memang untuk membuat puji. As-sana'i, membuat sanjungan. Tujuan beliau menyanjung Allah Ta'ala. Bukan pengen memberitahukan kalau Allah berhak mendapatkan sifat-sifat atau berhak mendapatkan segala puji, bukan. Tujuan beliau memang ijadul hamdi. Ketika beliau membaca alhamdulillah, bukan pengen memberitahukan kepada kita kalau Allah itu berhak mendapatkan segala puji, bukan. Tapi tujuan beliau yaitu memuji Allah. Nah, dengan apa beliau memuji Allah? Bi'annahu malikun. Memuji Allah dalam artian, dalam alhamdulillah itu mengandung arti Allah pemilik bagi semua pujian dari semua makhluk. Kalau kita menyatakan Allah pemilik segala puji, kan dia mengandung sanjungan terhadap Allah. Berarti Allah luar biasa dong. Nah, itu maksudnya al-mutadamminu zalika lisana'i alaih. Yang mengandunglah oleh demikian ucapan tadi bagi menyanjung Allah, yaitu bi'annahu, Allah itu bersifat dengan seluruh kesempurnaan, Allah itu bersih dari segala kekurangan. Begitu. Ustaz, i'rab zalika itu apa ya, Ustaz? Fa'il mutadzamminu. Yang Fa'il dari isim fa'il. Dan itu yang al-mutadhammini itu ya, Ustaz. Itu naat yang untuk lafaz alhamdi ya, Ustaz. Li jami'il hamdi, mutadzammini zalika ya. Itu yang memiliki bagi semua puji, yang mengandung oleh demikian memiliki semua puji. Mutadzammini boleh kita hal kepada jami'i, sama-sama ma'rifah. Oh, dia naat ke jami'i. Nah, baik, Ustaz. Bi annahu malikun li jami'il hamdi min jami'il khalqi al mutadzammini zalik, yang mengandung semua. Enggak perlu ada dhamir sebenarnya karena fa'il mutadzamminu kan zahir nih zalika. Benar, Ustaz. Jadi dalamnya enggak ada dhamir lagi. Semua puji yang dikandung oleh demikian semua puji milik Allah. Nah, mengandung berarti mengandung sanjungan untuk Allah itu sendiri, yaitu Allah bersifat dengan sifat sempurna.
Kalau musyar ilahi yang zalika itu kemana ya Ustaz? Musyar ilahinya Ustaz? Kelihatan. Malikun li jam'il hamdi semuanya. Musyar ilahi. Yang mengandung, yang dikandung oleh demikian apa? Demikian pernyataan Allah pemilik bagi semua puji dari makhluk. Jadi semua aja musyar ilaihinya. Biar lengkap. Nah, ya. Ustaz Abi Yusuf, ada yang pengen ditanyakan? Ya, Ustaz? Ada yang pengen ditanyakan? Tahu kan insya'iyah sama khobariyah bedanya? belum Ustaz. Jadi gini, kalau khobariyah itu informasi berita. Putus apa gimana? Masih nyambung? Enggak, Ustaz. Enggak. Ada nyambung Ustaz. Jadi kalau khobariyah itu informasi berita. Walaupun tidak kita ucapkan, dia udah terjadi. Si Ahmad pergi ke pasar. Cuma kita memberitahukan saja si Ahmad sudah berangkat. Jadi walaupun tanpa kita ucapkan, putus. Liana bi batmunya min qabul alamin. Tadi kan bikuli kamalin wal munazzahu an kulli naqsin. Sekarang wa kadza qauluhu. Oh, iya. Wa kadza qauluhu fi ma ba'du was-salatu was-salamu. Bal wa kadza jumlatul basmalati fa inna khabariyatun lafzan insya'iyatun ma'na. لأن القصد الثناء على الله بمضمونها من أنه لا يبتدئ إلا باسمه الرحمن الرحيم. Gimana tuh? Wakada dan begitu. Kenapa Ustaz? Ya, salah ya bahasanya Ustaz. Udah benar. Wakada dan begitu juga qauluhu ucapan musannif fima ba'du pada sesuatu setelah lafaz alhamda, yaitu lafaz wassalatu wassalam, yaitu jumlahnya jumlah khabariyah secara lafaz namun maknanya makna insya'iyah. Bahkan begitu juga dengan jumlah basmalah, sama juga jumlahnya khabariyah secara lafaz dan maknanya insya'iyah. Fa inna maka sesungguhnya jumlah basmalah adalah khabariyah secara lafaz dan secara makna insya'iyah. Karena sesungguhnya tujuannya adalah asana pujian atas Allah bimatmuniha. Bimatmunnya artinya apa? Dengan yang dikandungnya atau dengan kandungan, dengan isinya jumlah basmalah. Dengan kandungan basmalah. Madmun kandungan, isi. Isi. Min ditabyin min bahwasannya annahu bahwasannya tidak diawali tidak diawali illa kecuali dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu gimana bacanya? Min annahu la dari bahwasannya yubtada tidak diawali. Ya. Kalau tulisan begini nggak boleh ya betadiu. Kalau iya betadiu biasanya itu hamzahnya di atas di atas rumah ya. Kan gitu biasanya. Aturan imla'nya ya. Karena ini fathah makanya di atas alif. La yubtada'u illa bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini tinggal tugas Ustadz Abi Yusuf. Bagaimana Ustadz Abi Yusuf? Ya, Ustaz. Aman? Kalau nggak aman boleh ditanyakan i'rabnya. Yang penting i'rabnya sebenarnya. Ntar kalau udah i'rabnya lancar semua bisa baca. Iya, Ustaz.
Fa innaha khabariyatun lafdan insya'iyatun ma'na li'anna al-qasda as-sana'u 'ala Allah bimadmuniha min annahu la yubtada'u illa bismihir rahmanir rahim. Ya. Ustaz Abi Yusuf sekarang tugasnya. Rabbi. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz Abi Yusuf baca. Oh, mana tadi? Ustaz? Rabbi, Rabbil alamin. Oh, Rabbil Alamin, Ustaz. Iya. Ayo Ustaz, langsung. Biar panjang nih jalannya kitab. Kok Ana belum ketemukan ini? Yang tadi, masih yang tadi, nggak kemana-mana. Masih dari awal kan tadi alhamdulillah. Ini sekarang alhamdulillahi rabbil alamin, kata Robbinya. Ustaz Lagi lihat nyambung ini. nggak ketemu. Lagi lihat nyambungnya dari tadi. Oh, alhamdulillah rabbil alamin. Halaman 3 Ustaz. Baris ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 dari bawah. Baris ke 12 dari bawah. Kalau kitab cetakan. Udah ketemu? Belum, Ustaz. Ini halaman 22 punya anak ini. Halaman? 22. Oh, beda kitabnya. Saya kitab zaman dulu ini, masih di halaman 2. Masih di halaman 3. Oh. Beda kitab. Ini saya kitabnya begini, Ustaz. Kitab lebar ini. Jadi masih masih halaman pertama. Masih mukadimah. Ya udah Ustaz cari aja dulu. Jangan-jangan hilang. Halamannya. Rabbi Malik ini, Ustaz. Ya. Iya benar. Oh, iya. Ana lihat di bawahnya. Iya. Rabbi ay malikun. Al-alamin ay jamil khalqi minal insani wal jinni wal malaikati wa ghairihim. Fakulu minha yutlaqu alaihi alamun wa ghuliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni wa ulul ilmi ala ghairihim. Ya, Ustaz. Sekali lagi Ustaz. Sekali lagi harokatnya, barisnya. Rabbi ay malikun. Maliki. Al-alamina maliki. Al-alamina ay jamil khalqi minal insi wal jinni wal malaikati wa ghairihim. Fakulu minha yutlaqu alaihi alamun wa ghaliba fi jam'ihi bil ya'i wan nuni wa ulul ilmi. Ulul ilmi. Wa ulul ilmi Enggak ada wawnya. ala ghairihi. Ulul ilmi. Ulul ilmi ala ghairihim. Nah, langsung artinya Ustaz. Rabbi yaitu Malik. Al-alamina yaitu seluruh makhluk dari jenis manusia, malaikat, wa ghairihim, dan selain mereka, dan setiap darinya dimutlakan atasnya alam. Tulis sekali terjemah Ustaz dari Zauq
Enggak sama perasaan jauh dengan terjemahan ini. Itu ada terjemahan. Enggak ada Ustaz. Cuman jawabnya itu enak, tapi kalau diucapkan itu enggak enak Ustaz. Oh iya iya. Oke. Coba saya bantu ya. Kan, iya Ustaz. Jadi alhamdulillahi rabbi ay maliki. Jadi sesudah ay tafsiriyah, harokatnya persis dengan kalimat sebelum ay. Jadi i'rabnya ay huruf tafsir mabni di atas sukun. Kalimat sesudahnya biasanya badal atau antah bayan. Apa arti rabbi ay maliki? Jadi maliki antah bayan kepada rabbi. Harokatnya sama. Segala puji bagi Rabb. Apa itu Rabb? Arti Rabb maliki, pemilik alamin, seluruh alam. Apa maksud seluruh alam? Jami'il khalqi, semua makhluk. Baik manusia, jin, malaikat dan selain mereka, yaitu benda mati, benda hidup, alam ikan, alam nelayan, segala macam. Fakullun minha. Maka fakullun, tanwin yang ada di kullun itu iwad daripada isim. Asalnya fakullu wahidin. Maka setiap satu darinya, ins, jin, malaikat, yutlaku bisa disebutkan kepadanya akan alam. Semuanya bisa kita sebut alam. Alamul insi, alam manusia. Alamul jinni, alam jin, boleh. Alamul malaikah, boleh. Alamun nabat, boleh. Alamul hayawan, boleh. Nah itu maksudnya fakullun minha, setiap satu dari ins, jin, malaikat bisa digunakan, bisa diitlakkan, bisa disebut sebagai alam. Wa ghuliba fi jam'ihi, dan ditaglibkan, dimenangkan dalam menjamaknya alam, dijamak dengan ya dan nun akan ulul ilmi, akan yang mempunyai ilmi, ala ghairihim, di atas selain mereka. Maksudnya begini, dalam kata alamin itu kan semua makhluk ada yang berakal, ada yang tidak, karena semua makhluk. Tapi kenapa jamaknya pakai waw dan nun atau ya dan nun, bentuk jamak mutakkar salim, alamun alamin? Oh, taglib. Itu lebih ditinjau sisi berakalnya. Nah, jadi ketika kita mengatakan Allah itu pemilik seluruh alam, terbayang seluruh alam, yaitu alam manusia, alam jin, alam malaikat, itu milik Allah, walaupun yang lain juga milik Allah semuanya. Dah. Begitu Ustaz. Jadi ulu itu naib fa'il ghulibah. Iya Ustaz. Oh, naib fa'il dari gulibah ini kan? Ya. Atau kalau kita baca ghalaba, fa'ilnya ghalib atau menang dalam menjamaknya dengan ya dan nun oleh ulul ilmi. Gitu. Oleh yang berakal. Ulul ilmi yang memiliki ilmu atau yang berakal. Manusia berakal, jin berakal, malaikat juga bisa dibilang berakal. Oke. Ya. Jauh juga Ustaz. Apa namanya naib fa'ilnya nih? Enggak apa-apa. Kan satu isim yang marfu sesudah fi'il. Yang isim yang lain semuanya majrur. Fi jam'i majrur. Bil ya wan nun majrur. Yang marfu ya ulul doang, berarti dia yang layak jadi fa'il atau naib fa'il. Itu definisinya Ustaz. Al fa'ilu wal ismul marfu'ul madhkuru qablahu fi'luh. Nah. Gitu Ustaz. Lanjut Ustaz. Ya Ustaz. Lanjut. Sambil ngopi. Ya Bismillah. Ustaz. Iya. Jangan. Anak ini sambil main sama yang kecil nih. Ya lanjut Ustaz. Iya Ustaz ya. لأن المختار عند الجماهير كما قال النووي في شرح مسلم أن العالم اسم لمخلوقات للمخلوقات تين Ustaz, apa tin? للمخلوقات ya? Ti ada alif lamnya kan, lil itu ada alnya, nggak boleh ada tanwin. Lil makhluqati kulliha. Iya. Lil makhluqati kulliha fahuwa ismun lima siwallahu Siwallahi mudhaf ilaih. oh
لما سوى الله تعالى والعالمين خاص بالوكلاء وهم الإنس والجن والملائكة. Dan adapun yang dipilih oleh jumhur, sebagaimana dikatakan oleh Imam Nawawi Sharih Muslim, bahwa alam adalah nama untuk makhluk seluruhnya, dan nama yang bukan Allah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Wal alamina adalah al alamina khusus yang berakal dari jenis jin, manusia dan malaikat. Paham nggak Ustaz? Apa yang Ustaz baca ini? Li'annal muhtara. Gimana Ustaz maksudnya ini? Nah, itu dia. Coba Ustaz Raihan bantu. Gimana maksudnya Ustaz Raihan? Kenapa itu li'annal muhtara? Ta'lil apa itu? Yang taklil dari uliba fi jam'ihi, Ustaz, yang ulul ilmi tadi, Ustaz. Iya. Kenapa terjadi taglib dalam menjama' alamin? Li'annal muhtar, karena pendapat yang paling muhtar menurut jumhur ulama, sebagaimana Imam Nawawi berkata dalam Syarah Muslim, alam itu ismun lil makhlukat kulliha. Alam nama untuk seluruh makhluk. Kalau seluruh makhluk fahuwa, berarti alam itu ismun lima siwallah. Alam berarti nama selain Allah. Kalau selain Allah kan umum, apa aja ada di dalamnya. Ada yang berakal, ada yang tidak. Sementara alamin khusus terhadap yang berakal, jin, manusia, malaikat. Makanya terjadi taglib dalam menjama' alamin. Nah. Kemudian pertanyaan dikit. Alamin kita i'rab untuk apa? Wal alamina khasun bil uqala. Mubtada. Tanda rofaknya? Tanda rofaknya fi mahalli rofin. Iya. I'rab hikayah ya. Hikayah. Ustaz Abi Yusuf, itu walaupun alamin mubtada, enggak harus alamun, karena hikayah alamin di atas. Rabbil alamin, pengambilan lafadznya. Sama seperti kita bilang fa'ala fi'ilun madhi, bermula fa'ala itu fi'il madhi. Ini apa? Gimana tadi Ustaz? Yang mananya? Yang gimana? I'rab hikayah tadi gimana maksudnya? Itu kita ambil lafadznya. Jadi karena di atas tertulis kan Rabbil alamin. Kemudian beliau pengen menjelaskan lafadz alamin itu khusus penggunaannya untuk berakal. Jadi langsung beliau tulis alamin, enggak dirubah jadi alamun. Itu namanya hikayah lafadz. Seperti Ustadz bilang idrib fi'il amar. Idrib adalah fi'il amar. Idrib i'rabnya kan mubtada. Ustaz Yusuf? Oh, i'rab hikayah itu Ustaz bukan dilihat dari beda maf'ul qauli ya, beda sama maf'ul qauli ya. Ya, beda. Maqul qaul itu berada sesudah qala biasanya. Ya. Oh, iya. Jadi idrib fi'il amar, bermula idrib itu fi'il amar. Masa fi'il jadi mubtada? Oh, enggak apa-apa, karena maksudnya bukan idribnya, bukan pukul olehmunya, tapi lafadznya. Hikayah lafadz namanya. Iya, Ustaz. Ya. Iya, Ustaz. Siapa lagi sekarang? Nah, ini lanjutan. Wassalah. Ustaz Raihan. Wassalatu ay ar-rahmatul al-maqrunatu bita'zimi. Wassalamu ay at-tahiyyatu kainani ala sayyidina ay ma'ashiril makhluqina min insin wa jinnin wa malakin ijma'an. ولقوله صلى الله عليه وسلم
ana sayyidu waladi adama wala fakhra. Wa idza sada walada adama sada ghairahum bil ula. Wassalatu dan salawat ay ar-rahmah, kasih sayang, rahmah. Ya. Yang berkaitan al-makrunah, yang berhubungan bita'zim, dengan pengagungan. Wassalam dan salam ay at-tahiyah. Tahiyah enggak tahu Ustaz. Penghormatan. Penghormatan. Wa idza huyyitum bitahiyatin. Ya. Kainani, keadaan keduanya itu untuk Nabi ala sayyidina, atas sayyidina ay mu'asyil makhlukina, penghulu para makhluk. Minnya litabyin, berupa manusia, jin dan malaikat secara keseluruhan. Waliqaulihi, dan karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu anak Bani Adam, wala fakhra, dan tidak fakhra itu apa maknanya? Sombong. Tidak takabur, bukan karena sombong. Memang saya benar-benar pemimpin manusia. Wa idza sada, dan apabila Nabi Muhammad memimpin akan anak Nabi Adam, maka Nabi Muhammad juga memimpin selain dari umat Nabi Adam bil ula, yang utama. Tapi kurang cantik sih Zat, artinya Zat. Kurang indah. Iya. Zat. Jadi begini. As-shalah dan shalah artinya kasih sayang yang dibarengkan, kasih sayang yang disertai dengan memuliakan. Itu baru disebut salat. Ada kasih sayang, maksud kasih sayang begini, pemberian. Ada pemberian yang tidak dibarengkan dengan memuliakan. Ada orang ngamen tuh depan kita. Ngamen kan? Kita sebel, berisik. Akhirnya kita memberikan sesuatu. Bukan karena sayang, biar dia cepat pergi. Nah, itu bukan rahmat, bukan salat. Nah, nggak ada ta'zimnya. Itu nanti contohnya. Ar-rahmatul makrunatu bit ta'zim. Kasih sayang yang disertakan dengan memuliakan. Wassalam dan penghormatan. Itu di atas junjungan kita. Jadi beliau mentakdirkan kainani. Beliau mau menyatakan bahwa ala sayyidina itu khobar. Khobar as-salatu as-salamu. Makanya kainani. Tasniyah. Jadi salah dan salam itu keduanya kepada sayyidina, junjungan kita. Kita siapa? Ma'asyiril makhlukin. Kita semua makhluk. Jadi ma'asyiril makhlukin ini menjelaskan nanya dhamir. Nabi Muhammad itu junjungan kita, pemimpin kita. Kita siapa? Kita semua makhluk. Min insin wa jinnin wa malakin ijma'an. Manusia, jin dan malaikat secara ijma'. Maksudnya Nabi diutus kepada manusia, jin dan malaikat, sepakat para ulama. Apakah Nabi diutus juga kepada hewan, kepada tumbuhan segala macam? Itu terjadi khilaf. Itu arti ijma'. Nah, kemudian waliqaulihi, karena sabdanya Nabi alaihi salatu wasalam. Ini alasannya apa? Liqaulihi itu ta'lil apa? Kenapa beliau menggunakan kata sayyidi? Atau kenapa na itu diartikan dengan ma'asyiril makhlukin? Yang gitu. Oh, karena hadis Nabi sendiri, ana sayyidu waladi Adam. Saya ini pemimpin manusia, pemimpin anak Adam, bukan takabur. Ini cerita fakta. Wa iza sada, bila beliau memimpin anak Adam, menjadi pemimpin anak Adam, menjadi pemimpin yang bukan manusia, itu atas jalan aulawi. Orang manusia aja tunduk kepada Nabi, apalagi hewan, tumbuhan, segala macam. Begitu lebih kurang maksudnya. Nah, Ustaz Abi Yusuf ada komentar? Tafadhol. Iya Ustaz. Ada yang pengen ditanyakan langsung Ustaz. Biar ntar putus lagi ini. Bentar. Sebenarnya Ustaz, kalau bisa itu disebutkan kedudukan Ustaz biar kita tahu Ustaz. Kedudukan i'rabnya? Ketika Ustaz menerjemahkan itu, kalau bisa itu disebutkan
apa namanya tarkibnya itu Ustaz, biar kita tahu apa namanya tarkibnya. Ya, boleh. Ya. Kalau di YouTube itu sebenarnya ada kaedahnya, kan saya udah bilang kemarin Ustaz kan. Ustaz nonton satu video kaedah makna menurut channel Gundul Mantul. Itu langsung paham. Tapi karena di sini kita terjemahnya bebas, hanya bertiga, mungkin Ustaz perlu penjelasan tambahan. Yang mana itu Ustaz? Nanti dah saya kirim ya. Yang bermula di mubtada itu khobar oleh. Jadi di sini ana Sayyidu waladi Adam, saya ini pemimpinnya anak manusia, ana mubtada, Sayyidu khobar, waladi mudhaf, mudhaf ilaih. Ya. Wala fakhra kan la nafi jenis, fakhra isimnya. Wa iza sada, bila menjadi pemimpin ianya Nabi akan walid Adam. Berarti fa'il sada mustatir, walada maf'ul bih. Sada ghairahum, sada jawab iza. Niscaya memimpin ianya Nabi akan selain mereka manusia bil aula, dengan jalan lebih utama. Qiyas aulawi. Wasaidu man sada qamahu ay fadala alaihim bi'ilmin aw syarafin aw riyasatin. Dan said itu yaitu orang-orang yang tinggi ia, yang meninggi ia akan kaumnya. Said yaitu orang-orang sada yang memimpin ia akan kaumnya. Apa arti sada? Fadala, yang lebih ia alaihim di atas mereka kaum, lebih bi'ilmin dengan sebab ilmu, syarafin kemuliaan, aw riyasatin kepemimpinan. Jadi sayyid itu orang yang lebih dalam satu masyarakat. Baik lebih karena ilmu, karena status sosial, atau karena kepemimpinan. Nah, begitu Ustaz. Ya Ustaz. Wa asluhu saywid. Ini saya baca dulu satu baris ya. Wa asluhu saywid bi fathhi sini wa sukunil ya'i. Dan bermula asalnya kata sayyid itu saywid bi fathhi sin, fathah sinnya say, sukunil ya'i dengan sukun ya say, kasrah waw, saywid. Ijtama'atil waw wal ya, bertemulah oleh waw dan ya. Waw dan ya bertemu dalam satu kalimat. Wasabaqat ihdahuma bisukun, terdahululah salah satu keduanya waw dan ya dengan sukun. Ini ya sukun di sini say. Faqulibatil wawu ya'an, maka dirobahlah waw menjadi ya. Jadilah ketemu dua ya. Wa udghimat fil ya, dan diidghamkan akan dianya ya yang dirobah dari waw fil ya'i ke dalam ya asli. Jadilah sayyid. Ya, titik. Ya, titik dulu. Ya, sampai di situ coba. Asalnya sayyid ya, Ustaz. Kelihatannya sayyid nih. Beliau mendhabit di sini kan fathah sin dan sukun ya. Say. Nah. Karena kalau saywud nanti iya yang dirubah menjadi waw. Ya kan? Ini karena ya dirubah waw dirubah jadi ya, kemungkinan besar itu kasrah. Saywid. Bukan sawada Ustaz. Gimana? Bukan sawada aslinya. Iya, madinya. Kalau madinya sada, sawada. Iya. Ini isim fa'ilnya. Saywidun, fa'ilun. Berarti harokat waw kasrah itu dia dipindahkan ke ya ya, Ustaz. Ya. Lalu baru diubah wawnya menjadi ya ya. Ya, kemudian diidghamkan dia dalamnya. Idgham. Sayyid. Nah. Lanjut lagi. Sampai tambih aja. Wa itlaquhu, lanjut. Siapa yang mau baca? Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mana Ustaz? Ayo. Wa itlaquhu ala ghairillahi jaizun bila karahatin sawun kana mu'arrafan aw munakkaran liqauli ta'ala fi haqqi Yahya wa sayyidan wa husura wa fil hadith as-sahih inna banaya hadza sayyidun wal ityanu bihi fi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam afdalu
min hadfihi lima fihi min at-tanwih bi'uluwi qadrihi sallallahu alaihi wasallam ala sa'iril awalim wa la yanbaghi hasu dhalika mura'atan bi khilafil qa'il bi anna lafdha sayyid la yutlaqu illa 'ala Allah ta'ala li'anna al-khilafa idha khalafa sunnatan sahihatan sahihatan la yura'a. Ya, Ustaz. ya. Dan diitlakkan kepada selain Allah adalah boleh bila karahatin dan tidak dibenci Dengan tidak makruh. Udah itu komanya. Itu laku. Menggunakan kata sayyid kepada bukan Allah itu boleh tanpa makruh. tanpa makruh, baik Sayyid itu dalam bentuk ma'rifah atau dalam bentuk nakirah. dalam bentuk ma'rifah ataupun dalam bentuk nakirah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala untuk fi haqqi Yahya Pada yang berkenaan dengan Nabi Yahya. sebagaimana yang berkenaan dengan Nabi Yahya. Wa sayyidan wa husura. Hasu. Sayyidan wa hasura. Dan ya. Ha bukan hu. Oh ya. Sayyidan wa hasura. Nabi Yahya itu sebagai seorang sayyid dan seorang hasur. Arti hasur, ya kan? Pengumpul. Bukan. Al-mumtani anil inghimas fi syahwah. Orang yang tidak mau terjerumus ke dalam syahwat. Itu hasura. Orang yang benar-benar sangat menjaga diri. Ya, jadi Allah menyatakan Nabi Yahya sebagai sayyid. Makanya kita boleh menyatakan sayyid kepada siapapun. Orang Allah sendiri yang bilang, Nah, terus. Dan di dalam hadis yang sahih, inna bani hada sayyidun. Sesungguhnya anakku ini adalah sayyid. Kalau kita baca tasniyah boleh nggak? Ini maksud Nabi Hasan dan Husain. Tapi lafadznya mufrad di sini. Kalau kita baca ibnai nggak boleh kayaknya. Inna benai haza. Sesungguhnya dua orang anak saya ini. Sayyidun. Nggak boleh. Mestinya sayyidani. Jadi ini satu aja. Inna beni haza. Sesungguhnya anak saya yang ini. Hasan atau Husain. Itu sayyid. Nah. Gimana tadi, Ustaz? Jadi ibni ini berarti mufrad. Ya. Kan ada hadis yang lain. Nabi menyatakan sesungguhnya dua orang ini sayyida pakai tasniyah syababal jannah kan, dua pemimpin pemuda sorga. Jadi maksud Nabi Hasan dan Husain, tapi beliau ini mengambil lafaz yang mufrad nih, inna beni, sesungguhnya anakku. Nah, anakku mungkin karena idhofah kepada ma'rifah ibni, semua anak beliau masuk inna beni hadza, tapi isyarah juga pakai mufrad. Jadi nggak apa-apa, pakai mufrad aja Ustaz. Inna beni hadza, sesungguhnya anak saya ini, putra saya ini itu seorang sayyid. Itu dalil boleh menyatakan sayyid kepada selain Allah. Nah, lanjut. Wal isyanu bihi fi sholati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan didatangkan di dalam salat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih afdal daripada menghilangkannya. Apa itu maksudnya? Lima fihi Sayyid Ustaz.
Coba penjelasannya Ustaz, apa maksudnya? Ya Ustaz. Penjelasannya yang dari Ustaz baca, wal ityanu bihi fi shalah ala Muhammadin afdal, apa maksudnya? Yaitu menggunakan lafaz Sayyid di dalam sholat itu lebih afdol Ustaz, daripada membuangnya atau menghilangkannya. Bukan di dalam Karena- sholat ini, di dalam sholawat. Oh, di dalam sholawat ya Ustaz, ya, di dalam sholawat. Ya, ya, ya. Di dalam berselawat, menggunakan sayyidina di dalam berselawat, baik berselawat di dalam sholat atau di luar sholat, kan gitu. Tapi Ya, ya. maksud di sini dalam sholawat, menggunakan sayyidina dalam sholawat kepada Nabi itu lebih utama daripada membuangnya lafaz sayyidina. Kenapa? Ini alasannya. Lanjut. Apa itu tanwih Ustaz? Tanwiyah. Tanwih atau tanwiyah? Mengisyarahkan atau untuk menunjukkan. Oh. Lima fi minat tanwih, karena memang ditunjukkan diuluwi qadrihi, ditunjukkan dengan tingginya Derajat Nabi. keagungannya ala sairil awali, atas seluruh Alam-alam. awalnya Ya. apa Ustaz? Alam, jamak dari alam. Alam. Oh ya. Walayan bagi hazfu apa hasil? Dan tidak hazfu, fa'il. Hazfa. Walayan bagi Hazfu Kata fa'il fa'il. yang bagi. Wala yang bagi hazfu zalik, tidak sepantaslah oleh Oh, iya. membuang demikian sayyidina. Tidak pantas dibuang. Kenapa dibuang? Mura'atan, karena menjaga li khilafil qail, bagi khilaf yang berkata bahwa sungguh lafaz sayyid tidak digunakan kecuali kepada Allah. Ada ulama menyatakan lafaz sayyid hanya boleh digunakan kepada Allah. Karena kita menjaga khilaf itu, akhirnya kita buang lafaz sayyidina. Jangan. Tidak sepantasnya untuk membuang lafaz sayyidi hanya karena untuk memperhatikan, menjaga khilaf dari orang yang menyatakan lafaz sayyid hanya boleh digunakan untuk Allah. Kenapa jangan dibuang? Li'annal khilaf idza khalafa sunnatan sahihatan la yura'a. Karena khilaf bila menyalahi sunnah yang sahih tidak perlu dipedulikan. Karena penyebutan sayyidi kepada Nabi sebut dalam sunnah yang sahih, yaitu Nabi sendiri bilang ana sayyidu waladi Adam. Ya, itu maksudnya. Nah, ini titik sampai di sini Ustaz. Apa yang pengen ditanyakan? Nah, ini karena mau putus nih sebentar lagi. Jadi kita 2 kali putus sudah cukup sekali ngaji. Iya. Ustaz Raihan ada ininya. Khalasat. Hmm. Alhamdulillah udah paham. Alhamdulillah. Insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ya, beginilah Ustaz perjalanan perjalanan pelan-pelan membaca kitab Gunung. Coba apa saja yang penting insyaallah khatam. Insyaallah. Itu kalau di Padang itu baru Isya katanya Padang itu ya Ustaz. Ada satu orang yang ikut dari Padang Ustaz. Enggak masuk beliau itu. Di Padang mah Maksudnya sama aja, beda setengah jam doang. Kok Isyanya jam 10 di sana? Loh. Bukannya Aceh yang paling lama ya Ustaz kalau waktu sholat? Ya, Aceh beda sejam. Iya. Soalnya dia Aceh dulu, Sumatera baru Padang sih Ustaz biasanya Ustaz. Iya. Saya enggak tinggal di Aceh, saya tinggal di Bekasi. Oh, Waktu Jakarta. waktu Jakarta. Berarti ini yang